Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan kemudian bersolawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengkaji kembali, memahami dan membedah bagaimana Al-Qur'an itu mengajarkan dan memberikan bimbingan yang begitu berharga kepada kita bersama. Ketika Allah memerintahkan atau kemudian mengabarkan kepada kita tentang Al-Qur'an, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin, bahwa kita sebagai manusia telah dikabarkan oleh Allah SWT agar berpegang kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada mau'idhah, ada pelajaran berharga, dan juga syifa'ul lima fis sudur, yaitu obat bagi hati kita. Dan kemudian serta rahmat serta petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Ada 4 hal yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, Allah karena begitu mulianya Al-Quran, karena begitu berharganya Al-Quran, maka Allah setiap memerintahkan kepada kita selalu menyandingkan dengan perintah yang lain. Pertama, ketika Allah memerintahkan kepada kita dengan kata-kata ati Allah, maka kemudian disandingkan dengan wa ati Rasul. Yang kedua, ketika Allah memerintahkan kepada kita dengan kata-kata aqimus shalah, kemudian disandingkan dengan wa atuz zakah. Dan yang ketiga, ketika Allah memerintahkan kepada kita dengan anishkurli, kata Allah, maka disandingkan dengan wali daika. Nah, ketiga hal ini harus seimbang, seiring, dan kemudian inilah yang dimaksud dengan wasatiyah dalam kehidupan kita, dalam akidah kita. Maka ketika kita mempraktekkan atau kemudian menjalankan perintah Allah dengan ati Allah, pasti dalam diri kita itu akan muncul pertama sifat mu'ahadah, yaitu ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah jelas mengabarkan kepada kita ketika alastu bi rabbikum, bukankah aku di Tuhanmu? Qalu bala syahidna, kita telah menjawab, dan qalu bala syahidna, bahwa kita telah menjadi saksi akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua akan muncul yaitu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga akan muncul muaqabah, yaitu selalu menghukum diri ketika kita lalai dari menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ketiga hal ini kita tanamkan dalam diri kita, maka itulah yang dimaksud dengan wa'ati Allah, kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian taat kepada Rasulullah SAW. Maka dalam diri Rasulullah SAW tidak ada satu makhluk pun yang disandingkan dengan Allah. Ini karena menunjukkan bahwa Rasulullah adalah sangat istimewa. Allah Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man qala la ilaha illallah faqad dakhalal jannah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah selalu disandingkan. Dan kemudian hikmah dari taat kepada Rasulullah, bahwa apapun yang ditempati Rasulullah atau sesuatu yang ada dalam diri Rasulullah pasti penuh dengan syafaat. Kirbah yang merupakan tempat minum Rasulullah itu memberikan syafaat. Rambut yang dibawa oleh Khalid bin Walid dalam setiap peperangan, maka itu juga adalah merupakan syafaat. Dan tempat seperti misalnya Yathrib yang dulu tidak begitu berharga, tapi ketika ditempati oleh Rasulullah, maka itu menjadi tempat berharga, yaitu Madinatul Munawwarah. Nah, ini membuktikan bahwa Rasulullah itu penuh dengan hikmah, penuh dengan syafaat. Dan yang kemudian jannah atau surga yang diciptakan oleh Allah itu tidak akan pernah dimasuki oleh makhluk manapun dari sejak Nabi Adam sampai terakhir sebelum Rasulullah SAW memasuki surganya. Ini menunjukkan Rasulullah itu begitu istimewa. Maka ketika kita taat kepada Allah, wajib untuk juga taat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, yang disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ketika Allah memberitakan kepada kita dengan kata-kata aqimus shalah, dirikan olehmu sholat, maka harus disandingkan dengan wa'atuz zakah, yaitu menunaikan zakat. Mendirikan sholat bisa kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari dengan 3 hal. Pertama, kesucian. Kenapa mesti suci? Perkataan kita, hati kita, dan perbuatan kita. Karena orang sebelum sholat harus mensucikan jiwa dan tubuh kita dengan berwudu. Dan kemudian
tempat serta juga pakaian harus suci. Ini menunjukkan bahwa kesucian atau suci dalam perkataan itu harus kita buktikan, termasuk juga dalam perbuatan. Kalau itu belum kita buktikan, suci perkataan, suci dalam perbuatan, suci hati kita, berarti sholat kita itu belum benar. Yang kedua, hikmah yang terkandung dalam sholat adalah kejujuran. Orang sholat di tempat gelap pun sendiri maupun bersama itu tidak akan pernah mengkorupsi rakaat. Dia akan menjalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu akan terbentuk jiwa yang jujur. Kalau belum jujur berarti sholat kita itu belum benar. Yang ketiga hikmahnya dalam sholat adalah kedisiplinan. Waktu-waktu yang telah Allah tentukan menunjukkan kedisiplinan luar biasa. Kalau kita belum bisa disiplin, menunjukkan bahwa sholat kita masih berantakan, perlu kita sempurnakan. Kemudian wa'atuz zakat adalah mensucikan jiwa kita serta harta kita menjadi bersih. Ini menandakan bahwa ada kesolehan ritual, ada kesolehan sosial yang tampak dalam setiap perintah Allah yang tertuang dalam Al-Quran yang mulia. Kemudian yang disandingkan yang ketiga itu tadi adalah anishkurli, bersyukurlah kepadaku, dan kemudian bersyukur kepada orang tuamu. Bersyukur kepada Allah betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tapi terkadang kita lalai dalam mensyukurinya. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kemudian kenapa mesti kedua orang tua? Ridallah fi ridal walidain, bahwa ridanya Allah bergantung pada ridanya kedua orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain, dan kemudian murkanya Allah amat bergantung pada murkanya kedua orang tua kita. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah harus juga diimbangkan atau diimbangi dengan rasa syukur kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu mudah-mudahan ketiga hal perintah yang dipasangkan oleh Allah, yang disandingkan ini bisa kita seimbangkan betul dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita akan tercatat sebagai orang-orang muttaqin, orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam hidayah Allah dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dan juga panduan dalam hidup kita yang akan menyatu dalam diri kita dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.